Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan melihat anime lagi nih, review gue di musim spring 2024 adalah Mushoku Tensei season kedua. Jadi dari kemarin ya bisa dibilang episode yang sangat bagus banget. Ini kan memang menciri khas Mushoku Tensei gitu kan, dimana dramanya bagus gitu kan, terus juga eh, penyampaiannya juga bagus. Jadi ya gue rasa ini bukan suatu hal yang kaget banget gitu kan. Jadi kayak ya this is Mushoku Tensei. Jadi ya itu menurut gue salah satu yang terbaik lah gitu kan sampai sejauh ini gitu. Dan makanya kita lihat setelah Iron Norn sama si Rudeus sudah berdamai gitu kan, apa yang akan terjadi. Begitu ketika gue lihat judulnya di episode ini, Turning Point 3. This ini bakal jadi satu hal yang sangat ditunggu gitu kan bagi orang-orang gitu kan. Dan gue juga nggak tahu dan gue nggak siap gitu kan dan apa yang terjadi di titik balik 3 ini. Jadi langsung gue langsung ke episode baru dari Mushoku Tensei season kedua. Let's go. Oke, gue belum langsung ke episode baru dari Mushoku Tensei season kedua ya. Let's go. Jadi ini kita lihat bakal seperti apa cerita tentang Turning Point 3 atau titik balik 3 ini. Ya, let's go. Karena ya itu men selalu menimbulkan sebuah trauma gitu kan ketika ada judul titik balik 1, titik balik 2, turning point 1, turning point 2 ya kan. Dan kali ini turning point 3 gitu kan. Asik. Sekarang udah damai ya. Udah damai nih. Aku pengen tahu nih tentang apa sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Wira cerita itu apa ya, apa ya arti lainnya ya. Gue banyak banyak kata-kata baru gitu kan, bingung gue. Kayak takarir itu kan emang tau lah gitu sebelum sebelum Muse bikin kata-kata karir gitu. Wira cerita anjir apa anjir. Hmm. Kayak dia seneng seneng sama Ruijert sih karena Ruijert baik ya kan. Siapa sih yang apa gak nyaman gitu kan atau merasa pasti terprotek dengan Ruijert gitu, memberikan rasa aman gitu kepada orang itu ya ya Ruijert gitu. Tapi ya dibalik keganasan itu emang ada sisi baiknya gitu. Oh no, we're girl, na 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 na. 世界な世界、一つだけじゃもらぬからだからだだけだ僕ら楽なままで歌えたあなたのいつかのしの Sumpah itu openingnya spoiler banget anjir. Kayak ya itu emang nextnya ya kan gitu loh. Next ceritanya memang ke sana gitu kan. Kalau nggak ada tuh opening kita nggak tahu gitu kan. Gua aja nggak tahu manganya tuh LNT juga tahu kalau itu nanti ceritanya bakal ke sana gitu kan. Tapi gue pengen tahu nih, ini tuning point ini apa gitu kan gitu. So far masih damai aja gitu kan. Nggak tahu nanti ke depannya gimana. Nggak ada.
Oh, ada. Oh iya, itu normal sih. Hmm. Aisyah, 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 Aisyah. Oh. Ayo siapa tim Aisyah? Ayo, aku. Suami sayang istri. 3 kali. 3 kali. Buset. Tahu-tahuan. Tahu-tahuan. Heeh. Nggak boleh. Oh, oh, adab ya, bener sih. 3, 4 kali. Kok kayak daster ya, kadernya. Kayak daster. Kayak ya kayak daster. Nanaoshi. Nah, kau sudah membaik ya sayang. Ah, hmm, ada monyet. Hmm. Roh cahaya. Hmm. Oke. Itu beda lagi ceritanya. Mm-mm. Mm-mm. Ya Zanoban ntar sama Juli ya. Ginger. Mm-mm. Mm-mm. Berarti ntar mungkin future-nya sama sama Ginger berarti ya. Itu kan untuk sungguh barter yang memuaskan. Wah gila sih. Gila lah.
Mm-mm. Hmm. Iya, 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 iya. Hmm. Ah, bentuknya orang. Sihir ini memakan daya sihir terlalu banyak. Mm. Iya, gila loh, Cliff tuh setia banget loh ya kan. Istrinya dalam tanda kutip sakit juga. Ya, gue bilangnya sakit sih kan, karena kutukan kan. Dia dengan terima banget loh. Mm-mm. 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 Masih terlalu damai untuk awal-awal main. Gue juga belum tahu nih. Kayak pasti ada sesuatu hal yang buset, anget, 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 anget. Cuma kini kini nanti ada gitu, boom gitu sesuatu. Oh, oke. Okay. Mantap. Oh, hamil. Oh, sip. Ya, 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 pregnant, 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 pregnant. Yes, 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 pregnant. Ya, 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 ya. Iya, wow, hamil men. Wah, selamat sih. Wah, gila sih, anak pertama loh. Istri pertama, anak pertama loh. Wow. Hmm, hmm, wow. Kenapa gue bilang wow? Karena elf jarang hamil gitu loh. Bahkan Sylvie ngomong sendiri gitu kan. Wah, best, best, best. Congrats, Rudy. Congrats. Hmm, 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 hmm. Paul bangga, men. Paul bangga, men. Hmm, hmm. Hmm. Oke, oke. Ada anak kecil. Ada Aisyah, nggak boleh dilihat. 2 tahun. Wow. Hmm. 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 Iya pasti. Gue bilang Paul bangga gitu kan sama Rudy gitu kan. Ketika tahu akhirnya Rudy punya anak gitu. Aduh.
Mm-mm. Oh, oh. Iya, 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 benar, benar, benar. Ya, semoga ya bisa kumpul bareng gitu kan. Oh itu. Oh, ya ini turning point 3. Yes, jahit dan Togami balik gitu. Gitu. Iya, kayak gitu kan. Gini kan ada yang ditambah lagi. Bisa. Hmm. Mm-mm. Oh, dia nggak mau bilang. Dia nggak mau bilang. Apa nih? Zenit gak selamat kah? Makanya dibilang menyesal gitu. Cuman tidak akan membuat pertimbangan. Oke. Okay. Kalau dipikir aku gitu. Mm-mm. Kerajaan Asura. Bener sih. Aduh. Iya. Oke. Okay. Apa tuh? Monggola musim kawin yang akan datang. What? Terus? Oh gitu. Dirimu akan makin bahagia. Nambah gitu. Gak. Kita dulu nih. Nambah jadinya. Langsung. Oh, oke. Okay. Hmm. Paling cepat 1 tahun, men. Sejauh itu ya berarti ya?
Ya makanya gue bilang ter, ter, ter apa terlalu lama men. Enggak, paling cepat setahun gitu. Terus sejauh itu. Aduh, ya ini decisionnya gitu. Betul. Waduh, LDR. Kayak jadi LDR nih kayaknya. Gak tau perpisahan, gak tau LDR. Entahlah, gue nggak ngerti. Ah, aduh. Hmm, sadar diri dia. Iya, bener, bener, bener. Oke, anak-anak boleh dilihat tanya. Jika ragu, maka sebaiknya berangkat saja. Wih, tenang, tenang, tenang. Zanoba ini sekarang baik, men. Kita jangan mikir yang aneh-aneh lah, gitu. Ya kan? Oh, oke. Langsung kredit, langsung kredit. Ya, bagaimana? Making decision. Ya, benar. Dan akhirnya belum belum mutusin juga. Norn cabut. Hmm, jatuh ya. Oh, tidak. Mm-mm. Hmm. Hmm. Mm-mm. Akhirnya finally. Mm-mm. Hmm. Turning point 3. Perjalanan di gurun. Wah, gila sih.
Wah gila sih. Jadi ini yang dimaksud titik balik 3. Jadi gini men, mungkin ini ekspektasi orang-orang ya, termasuk gue juga sih. Jadi tadi gue pikir akan terjadi pada seperti turning point 1 sama turning point 2 gitu kan, dimana kalau di turning point 1 dimana teleportation disaster anjay, atau bencana teleportasi ini emang tidak bisa dihindarkan gitu kan. Jadi semua tuh berjalan dengan mulus, tidak ada apa-apa gitu kan. Tapi ketika di akhir baru semua benar-benar menghancurkan semuanya gitu kan, dan memindahkan penduduk semuanya secara random gitu kan. Dan titik balik 2 gitu kan, dimana akhirnya si Ruijerd Eris itu bertemu dengan Ostred gitu kan, yang dimana musuh paling terkuat gitu kan di Mushoku Tensei gitu kan. Dan itu benar-benar akhirnya membuat Rudy sempat trauma juga gitu kan. Jadi akhirnya ya itulah titik balik point 2 gitu kan, seperti itu. Dan di point 3 ini jadi sebenarnya sih lebih ke ini sih, lebih ke making decision, atau bisa dibilang Rudy ini akhirnya membuat jawaban gitu kan, apakah yang akan gue lakukan ketika akhirnya mereka minta tolong ke gue gitu kan. Jadi Paul kan ini kan inisiatif Gis kan untuk mengatakan bahwa ya sebenarnya si bisa dibilang ya Paul ini minta tolong gitu loh ke Rudy gitu kan, agar bisa menyelamatkan Zenith juga gitu kan, karena mungkin kesulitan juga gitu kan untuk menyelamatkan Zenith gitu kan. Gua nggak tahu itu apa yang terjadi pada Zenith juga gitu kan, apakah ya kalau dilihat dari beberapa episode sebelumnya sih emang Zenith kan keadaannya kan lagi terkristal gitu kan, cuman ya pasti sudah pasti ya sulitan gitu kan untuk apa menyelamatkan Zenith ini gitu kan. Apalagi kan kalau gue lihat di openingnya kan kayak ada naga-naga gitu kan, yang bisa dibilang menjadi barrier atau menjadi pelindung gitu kan, untuk membawa agar Zenith itu tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi makanya kan si Paul minta tolong. Nah pertanyaan gua tadi kan ketika tadi sorry bukan pertanyaan sih, jadi kayak kekhawatiran gua ya kan, apakah nanti ketika Rudy sampai sana itu tidak sampai atau tidak sempat gitu kan untuk menyelamatkan Zenith. Nah itu kan pertanyaannya gitu kan. Sementara menurut ramalan si Hitogami tadi gitu kan ya kan, ini menurut ramalan Hitogami, apapun yang lu lakukan itu sama-sama menyesal gitu kan. Nggak ada yang tahu bagaimana nasib Zenith ketika tahu bahwa lu nggak boleh ke Belgarit. Lu nggak boleh ke Belgarit, nanti lu bakal menyesal kayak gitu. Bagaimana nasib Zenith nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi makanya akhirnya kan Hitogami tidak memberi jawaban. Dan ketika lu akhirnya ke Belgarit, tidak ada yang tahu juga gitu kan bahwa nanti nasib Sylvie seperti apa gitu kan. Bahkan nanti pada saat kelahiran nggak tahu seperti apa gitu kan. Jadi makanya kan Hitogami tidak memberitahu apa-apa gitu kan. Jadi makanya baik ke Belgarit atau tidak ke Belgarit itu sama gitu, sama-sama nanti membuat Rudy menyesal. Nah pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apa yang bakal terjadi ke Rudy gitu kan ketika tahu nanti dia akan menyesal di Belgarit. Mungkin nanti bakal ngejawab sih, emang bener sih, nanti mungkin bakal ngejawab gitu kan apa yang terjadi pada di Belgarit. Entah mungkin Zenith mati duluan gitu kan ya, itu kan bener-bener worst predict lah gitu kan, yang emang bakal terjadi gitu kan. Jadi kan si Hitogami mau tidak ngasih tahu apa. Tapi apa yang terjadi juga ketika tahu bahwa nanti si Sylvie ditinggal gitu, itu kan juga nggak tahu juga gitu kan. Jadi makanya di situ Hitogami ngasih tahu apa. Bahkan lucunya lagi Hitogami kita ngasih tahu ada satu hal yang bisa bilang kalian bisa lu harus deketin Lilia atau enggak si Ilia atau Pursena gitu kan. Di antara dua itu mana yang Lilia mau Pursena gitu, mana yang lu bakal pilih gitu kan. Nah apakah mereka adalah termasuk harem juga di antara kedua ini. Nah ini nih gue nggak tahu nih, jujur nih gue juga nggak tahu nih ya kan tentang ini gitu kan. Jadi kayak what, ini Hitogami beneran ngomong begini gitu loh. Jadi secara nggak langsung lu nyuruh Rudy untuk nambah istri lagi. Nah kan gitu bahasanya kan. Jadi antara Linia atau Pursena nih yang bakal dipilih nih. Nah ini menarik nih, makanya gue jujur gue
nggak tahu nih. Jadi kalau misalkan nanti gini-gini, boleh kalian berkomentar di komentar gitu kan, ngasih tahu lah, spill aja nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan spoiler banget gitu kan. Misalkan, bang, nanti akhirnya Linia nih yang kepilih, kenapa? Karena gini gitu. Bang, nanti yang bakal kepilih karena, jangan begitu. Jadi lu cuman ngasih tahu gini aja, kenapa alasan mereka pilih ini karena begini-gini. Nah gitu. Jadi kasih sebuah minor spoiler nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian ngasih tahu orangnya siapa dan akhirnya kenapa dipilih, ya itu sama aja spoiler berat gitu kan. Jadi makanya tolong jangan sampai seperti itu gitu kan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, akhirnya gue jadi mikir gitu kan, selama ini kita mikir bahwa Itogami itu selalu benar, seperti dewa gitu kan, yang ngasih tahu petunjuk bahwa apa yang diomongin Hitogami itu selalu benar. Nah pertanyaan gue, Hitogami itu sebenarnya siapa sih gitu loh. Jadi ya gue ngerti itu dewa untuk Rudy gitu kan, sebuah, atau bisa bilang ya ngasih hal sesuatu ke Rudy gitu kan. Dan apakah Hitogami itu jahat apa tidak gitu. Selama ini kan yang kita lihat ini kan Ostred itu jahat gitu kan. Ostred itu jahat kan, dan Ostred melihat bahwa ada kemungkinan kenapa sih akhirnya Ostred menyerang Rudy? Simple, karena ada aura Hitogami di dalamnya gitu kan. Jadi makanya pertanyaan gue satu, Ostred itu jahat atau Hitogami yang jahat gitu. Jadi makanya di sini gak ada yang tahu, men. Karena selama ini baik Hitogami dengan hubungan Rudy kan juga ya bisa bilang kan termasuk masih saling membenci gitu kan. Dan juga si siapa namanya, Nanaoshi adalah mantan pengikut Itogami gitu kan. Jadi makanya di sini akhirnya gue bingung gitu loh, sebenarnya yang baik yang jahatnya siapa gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, soal gue suka banget sih dengan kata-kata Zanoba. Jadi tanpa ayahnya melihat, bayi itu akan tetap lahir, bayi itu akan tetap keluar gitu kan. Jadi makanya di situ tidak perlu khawatir, karena di situ ada Zanoba dan teman-teman dan Non, ada si Aisyah juga yang dimana akan menjaga si Silpi gitu. Itu kata-kata yang bagus sih. Jadi kayak meyakini Rudy kalau nggak bakal kenapa-napa gitu. Tetap ada kita gitu kan yang akan menjaga Silpi seperti itu. Itu yang keempat gitu kan. Terus yang kelima, masalah Elainise yang terakhir nih, dia bilang kalau dia bakal nyusul si Paul gitu kan. Dia akan ikut perang dengan Paul gitu kan di situ untuk menyelamatkan Zenith. Nah berarti kan mereka menjadi perpisahan gitu kan bagi Cliff, dan Cliff katanya adalah salah satu calon paus gitu kan. Kayak ini loh, kayak ke pemimpin gereja lah gitu kan. Itu dia akan menjadi calon pemimpin gereja gitu kan, dan otomatis ya anggapannya ini kayak menjadi perpisahan terakhir gitu kan. Pertanyaan gua, apakah ini akan jadi LDR gitu kan, atau mungkin emang benar-benar perpisahan gitu kan. Ini kan gak ada yang tahu kan. Betul, masuk juga gua juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau jadi perpisahan, wah sedih sih. Bagaimana akhirnya sekian lama si Cliff ini benar-benar cinta banget sama Elainise gitu kan, bahkan sampai akhirnya mikirin bagaimana cara memutus kutukannya, tapi akhirnya terpisah dengan satu misi gitu kan, seperti itu. Makanya gue mungkin harapan gue sih segini, harapan gue sih mungkin Cliff akan menunjukin rasa kesetiaannya dengan Elainise, dan akan menunjukin kalau emang gue harus benar-benar buktiin kalau gue emang sayang Elainise gitu kan, seperti itu ya. Mungkin sambil meneliti juga gitu kan bagaimana cara bisa menghilangkan kutukannya gitu. Dan yang terakhir, ini terakhir banget ya, soal bagaimana si Gis juga ngasih tahu gitu kan kalau ke Belgari itu ternyata lama, men. Paling cepet itu setahun. Ya lu bayangin aja, men, ya kan. Biasanya kan ke sebuah kehamilan atau kelahiran bayi itu kan pasti 9 bulan gitu kan. Sedangkan otomatis Rudy tidak ada di sana. Rudy pasti tidak akan melihat bagaimana nanti Silpi melahirkan gitu kan, dan tidak kan bisa melihat pertama kali bayinya lahir gitu kan, seperti itu. Jadi makanya di situ ya nggak tahu sih, gue juga nggak tahu sih nanti ke depannya seperti apa. Apakah nanti ketika akhirnya Zenith bisa diselamatkan dan akhirnya mereka akan berkumpul lagi ke rumah Sleep untuk bergabung, atau akhirnya Silpi dan kawan-kawan ini Silpi, Norn, Aisyah untuk pindah ke sana gitu kan. Nah itu gue nggak tahu yang mana yang benar gitu kan. Jadi andai kata gitu kan, kalau misalkan nanti mereka kembali gitu kan, ya mungkin paling masuk akal kalau mereka akan balik ke rumah Rudy sih gitu, seperti itu. Yang dimana makan waktu lama juga gitu. Makanya ini gue pengen tahu nih ya kan, ramalan Hitogami ini
seperti apa ke depannya gitu kan. Gue yakin pasti bakal terjawab juga sih, ya, tapi gue juga gak sabar men, dan gue gak siap gitu kan dengan apa yang terjadi pada musuh potensial nanti gitu kan. Itu ya, itu jadi gue. Dan episode ini benar-benar kena juga di emosionalnya, benar dramanya dapat banget. Ada rasa seneng, ada rasa sedih, rasa takut. Gue jujur aja sih, kalau rasa seneng gue sih jujur ya ada lah 30% 20% gitu kan. Rasa sedih gue ada 10%, 20% juga ada, tapi rasa takut gue tinggi banget men, tinggi banget gitu kan. Jadi pemikiran gue udah aneh aja gitu kan, pasti ada yang mati gitu, pasti ada yang mati gitu kan. Jadi makanya di situ gue nggak tahu tuh nanti Rama Hitogami ini seperti apa. Jadi kayak gue takut banget gitu, kayak gue ngerasa takut kayak face apakah ini yang dimaksud gitu kan, seperti itu. Turning point 3 gitu kan, keganasan judul ini gitu kan, seperti itu. Dan yaudah, itu dari gua yang masuk sampai komentar kira-kira anime seperti apa lagi yang kalian ingin nonton setelah gua. Habis itu gua langsung ke anime selanjutnya. Kayaknya gua arsip dulu nih, gua bakal gua react gitu kan. Dan ya tunggu aja deh nanti seperti apa. Dan jangan lupa like, suka kalau kalian dislike aja, dan notifikasinya agar lu nanti gua. Dan sampai jumpa lagi di rest anime gue selanjutnya.